Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halik Nur Sidik, mahasiswa dari program studi D3 Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 6070124000101. Di sini saya akan membuat video learning untuk keperluan asisten Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Terapan. Di sini saya membawakan tema SQL, lalu dan judul memahami join dan group by dengan studi kasus analisis gaji pada skema HR. Oke. Lanjut. Jadi apa sih yang kita pelajari pada video e-learning ini? Yang pertama, kita mempelajari cara menggabungkan kedua tabel menggunakan join. Yang kedua, cara menggunakan pengelompokan data dengan group by. Lalu yang ketiga, menggunakan fungsi agregat average khususnya untuk menghitung rata-rata. Oke, di sini studi kasusnya dengan masalah kita tuh ingin tahu berapa rata-rata gaji di setiap departemen. Lalu yang kedua, di sini table employee itu hanya ada gaji dan ID departemen. Lalu yang ketiga, table departemen hanya ada nama departemen. Solusinya itu kita perlu menggabungkan keduanya berdasarkan departemen ID. Oke, di sini terdapat visual untuk menggambarkan bagaimana sih proses join ini dan syarat itu harus gimana. Jadi semisal di sini ada kotak employee dan kotak departemen. Oke, kita analogikan seperti ini saja. Jadi misal table employee kotak employee ini ingin bergabung dengan kotak departemen. Nah, ini nih ada jembatannya. Jembatannya ini adalah adalah atribut atau kolom yang dimana di table employee ini dia menjadi foreign key dan di departemen ID ini dia menjadi primary key. Dan kolomnya ini harus mempunyai tipe variabel yang sama, nggak boleh yang satunya itu huruf, yang satunya itu angka. Nah, itu nggak boleh. Jadi kurang lebih itu adalah syaratnya. Aturan wajib SQL. Jadi misal kita itu menggunakan fungsi agregat seperti sum, average, count, max, dan min. Lalu di sini maka kolom lain yang ditampilkan wajib dimasukkan ke dalam group by. Jadi kalau misal kita nggak memasukkan group by, kalau kita udah menggunakan agregasi, itu akan error. Pada praktik ini saya menggunakan SQL Plus. Oke, langsung saja ya. Oke, saya langsung contohkan ulang aja biar sekalian pada tahu menggunakan query-nya apa. Sini kita menggunakan query select bintang from dan nama tabelnya yang kita ingin tampilkan. Nah, sini sudah muncul isi dari table employee dari ada kolom employee ID sebagai primary key. Di sini ada kolom departemen ID yang nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara table employee dan table departemen. Di sini kita akan menampilkan lagi table departemen. Nah, di sini table departemen terdapat kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Langsung saja kita join. Kita melakukan join ya. Misal select ingin menampilkan nama departemen dan gajinya. Karena di sini gaji itu berasal dari table employee dan departemen name ini dari table departemen, yang dimana kedua kolom ini berasal dari dua table yang berbeda juga. Oleh karena itu kita harus menggunakan join agar bisa menampilkan kedua kolom tersebut. Department name. Nah, kenapa saya menggunakan D titik ini bukan inisialisasi ya, agar nantinya itu bisa membedakan. Salary. Untuk intinya untuk menginisialisasi dari setiap table seperti itu aja. Karena misal dari table departemen name ini dari table departemen, lalu saya ingin menginisialisasinya dengan awalan D. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menginisialisasi lagi nih huruf E-nya agar terdeteksi gitu. Agar bisa tahu ini salary mau tampilin di table mana gitu. Oke. Nah, di sini kuncinya join depart, nama departemen yang ingin kita join. Lalu
inisialisasinya on dari mana nih? Misal dari, karena tadi kita udah tahu nih lewat kolom mana, ya dari kolom departemen ID yang di table employee sama dengan kolom departemen ID dari table department. Oke. Sorry, ada typo. Nah, sudah nih. Jadi tadi itu kita ingin menampilkan departemen name dan gajinya. Jadi ingin menampilkan gaji di setiap departemen. Oke, setelah kita tadi menerapkan join ya, sekarang kita akan menerapkan agregasi beserta group by. Lalu salary, tapi karena kita ingin agregasi average, kita deklarasikan dulu average-nya di awal, lalu nilai yang mau kita rata-ratakan itu apa? Sini salary, lalu dia itu sebagai rata-rata gaji. Nah, yang nantinya hasilnya ini akan menjadi kolom rata-rata gaji seperti itu. Lalu jangan lupa group by-nya, karena kita sudah menggunakan agregasi. Kita kelompokkan berdasarkan department name. Nah, titik koma. Oke, ini udah berhasil. Jadi kita bisa lihat rata-rata gaji di setiap departemen. Ini administrasi total rata-rata gaji 4.400, lalu departemen marketing 9.500 dan lain-lain seperti itu. Kalau tadi kan kayak masih ini ya, masih banyak banget nih, ini departemen sales banyak banget. Jadi nggak menjadi satu kelompok gitu. Oke, sekarang lanjut kita menggunakan round dan order by. Di sini round digunakan untuk membulatkan terdekat. Misal bilangannya itu 100,66666. Kalau kita menggunakan round itu bisa kita atur berapa angka di belakang koma seperti itu. Nah, di sini nih kita menggunakan round untuk membulatkan gaji, rata-rata gaji. Salary. Oke. Nah, di sini kita ingin berapa angka di belakang koma itu bisa kita atur lewat sini. Misal mau 2, mau 1, mau 0. Tapi sini saya memilih untuk 2 aja. As rata-rata gaji. Oke. Pastikan tidak ada yang typo ya. Nah, sini dia order by. Kita panggil tadi rata-rata gaji. Jadi order by ini bisa kita gunakan untuk mengurutkan nilai tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil, begitupun sebaliknya. Karena kita ingin dari yang terbesar ke terkecil, di sini saya menggunakan descending. Kalau ini DESC. Enter aja. Nah, di sini sudah berhasil query-nya dengan tujuan tadi kita itu ingin menampilkan nama departemen, lalu rata-rata gaji yang mau kita bulatkan. Kalau memang ketika proses perata-rataannya itu terdapat banyak angka di belakang koma, bisa kita atur hanya 2 saja menggunakan round dan angka 2, dan kita kelompokkan sesuai dengan departemen dan gajinya itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kurang lebih seperti itu saja penjelasan video e-learning dari saya yang membawakan tema SQL dengan judul bagaimana menggunakan join dan group by, seperti itu. Baik, saya harap video yang saya buat ini bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.